Subhanallah 33 kali, Alhamdulillah 33 kali, Allahu Akbar 33 kali, itu jumlahnya menjadi 99. Ditutup kata Nabi dengan la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu. Saya ingin bacakan bunyi hadisnya yang asli dulu. Wa huwa ala kulli syai'in qadir, itu tanpa ada yuhyi wa yumit, ya. Siapa yang selalu membaca ini, kata Nabi, setiap kali selesai dia sholat, maka Allah akan ampuni dosanya, walaupun dosanya mislu zabadil bahr, walaupun dosanya seperti buih di tengah air laut, itu Allah akan ampuni dosanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadinil Mustafa wa ala alihi wa ashabihi ahli sidqi wal wafa, amma ba'du. Jamaah kaum muslimin dan muslimat, hadirin dan hadirat sidang salat subuh Masjid Al-Mujahidin, Taman Baru, Masjid Al-Mujahidin Perumnas, yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Salawat beserta salam semoga tercurah kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita semua kelak mendapatkan syafaat dari baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jamaah rahimakumullah, kajian subuh kita pada pagi hari ini akan membahas hadis yang terakhir dari bab tentang wudu. Hadis nomor 52, wa an Umar radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ma minkum min ahadin yatawadda fayusbighul wudu'a thumma yaqulu ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh illa futihat lahu abwabul jannah. Akhrajahu Muslim wa Tirmidzi wa zada Allahumma ja'alni minat tawabin wa ja'alni minal mutatahhirin. Jamaah rahimakumullah, hadis ini diriwayatkan oleh sahabat Umar ibnul Khattab radhiyallahu anhu. Qala, Umar berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ma minkum min ahadin yatawadda, siapa saja di antara kalian yang berwudu, fayusbighul wudu'a, lalu kemudian ia sempurnakan wudunya sesempurna mungkin, summa yaqul, lalu setelah ia selesai berwudu, ia berdoa. Apa doa yang dia baca? Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Siapa yang membaca doa ini, kata baginda Nabi, setelah selesai ia berwudu, illa futihat lahu abwabul jannah, maka pasti dibukakan kepadanya pintu-pintu surga. Akhrajahu Muslim wa Tirmidzi. Hadis ini diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim dan Al-Imam At-Tirmidzi. Wa zada, dan dalam riwayat Al-Imam At-Tirmidzi ada tambahan, Allahumma ja'alni minat tawabin
waj'alni minal mutatahhirin. Ya Allah, jadikanlah saya menjadi orang-orang yang senang dan cinta kepada taubat, dan jadikanlah saya menjadi orang-orang yang suka dan senang bersuci diri. Jamaah rahimakumullah, nanti ada banyak pembahasan yang akan kita bahas berkaitan dengan doa ini, dan ada juga satu pembahasan yang kita akan bahas berkaitan dengan membaca doa setiap kali kita membasuh anggota tubuh, apakah itu disyariatkan ataukah tidak. Itu yang akan menjadi pengajian kita pada pagi hari ini. Jamaah rahimakumullah, pertama, dalam hadis ini jelas Rasulullah SAW bersabda, ma minkum min ahadin yatawadda, siapa di antara kalian yang berwudu, fayusbighul wudu'a, kemudian ia sempurnakan wudunya, lalu ia berdoa, asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Riwayat Imam Muslim. Sampai sini bunyi doanya. Siapa yang menyempurnakan wudunya kemudian ia baca doa ini, illa futihat lahu abwabul jannah, maka pasti dibukakan kepadanya 8 pintu surga. Wazada At-Tirmizi, dan Al-Imam At-Tirmizi dalam riwayat Al-Imam At-Tirmizi yang terdapat dalam Sunan At-Tirmizi, itu ada tambahan doa dari yang diriwayatkan oleh Imam Muslim tadi. Apa bunyi tambahannya? Allahumma ja'alni minat tawabin waj'alni minal mutatahhirin. Ini bunyi doa yang warid, yang datang dari Nabi. Ya, perhatikan. Apakah nanti boleh kita tambah dengan waj'alni min ibadikas sholihin? Karena dalam buku-buku tuntunan wudu dan lain sebagainya itu biasanya ada tambahan bunyi doanya setelah Allahumma ja'alni minat tawabin wa ja'alni minal mutatahhirin, itu biasanya ada tambahan wa ja'alni min ibadikas sholihin. Jamaah rahimakumullah, pertama saya ingin komentari hadis ini bahwa seorang muslim itu sebenarnya sangat mudah masuk surga. Cukup dia berwudu, lalu wudunya dilakukan dengan sempurna, lalu kemudian ia baca doa asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Sampai di sini dulu. Itu sudah dibukakan kepadanya 8 pintu surga. Jadi jamaah rahimakumullah, menjadi muslim itu adalah sebuah kesempatan untuk betul-betul kita mendapatkan surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Walaupun dari satu amalan yang mungkin terlihat ringan, tetapi karena memang wudu merupakan satu di antara yang disyariatkan oleh agama, terutama ketika kita hendak melaksanakan ibadah sholat, dan ini tentu ada perintahnya dari Allah Subhanahu wa ta'ala dalam Al-Quran, ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ilas shalah faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiq wamsahu biru'usikum wa arjulakum ilal ka'bain. Karena ini perintah
tentu ia merupakan satu di antara yang disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka dengan sekedar berwudu, kemudian dilakukan wudu itu dengan sempurna, lalu kemudian berdoa dengan doa tadi, itu pintu-pintu sorga sudah dibukakan oleh Allah kepada setiap muslim yang melakukan satu ibadah yang ringan ini. Jamaah rahimakumullah. Kemudian ditambahkan dalam riwayat Al-Imam At-Tirmizi, Allahumma ja'alni minat tawabin wa ja'alni minal mutatahhirin. Pertama, kenapa bunyi doa yang warid yang datang dari Nabi itu bunyi doanya Allahumma ja'alni minat tawabin wa ja'alni minal mutatahhirin? Karena jamaah rahimakumullah, dalam surat Al-Baqarah ayat 222 Allah Subhanahu wa taala menyebutkan, innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin. Allah sangat mencintai orang-orang yang bertaubat, membersihkan diri dari dosa-dosa secara batin. Wa yuhibbul mutatahhirin, dan Allah sangat mencintai orang-orang yang bersih-bersih jikalau ada kotor dalam fisiknya, dalam pakaiannya, dalam badannya, dan lain sebagainya. Sehingga kemudian bunyi doa yang diajarkan oleh Rasulullah SAW itu hanya sampai sini, yaitu pada Allahumma ja'alni minat tawabin wa ja'alni minal mutatahhirin. Tidak ada, jamaah rahimakumullah, tambahan dari doa ini dengan mengatakan waj'alni min ibadikas sholihin. Itu tidak ada. Nah, sekarang bagaimana kalau seandainya ditambah dengan doa itu? Ada kaidah yang disampaikan oleh para ulama mengatakan al-alfaz al-waridah. Ya, perhatikan, al-alfaz al-waridah la tata'addaha illa iza alimta minasyari' annahu la ba'sa bihi. Lafaz-lafaz yang warid, artinya lafaz-lafaz yang begitu yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la tata'addaha, kalau bisa kalian jangan tambahkan, jangan kalian lebihkan, illa iza alimta, kecuali kalau engkau tahu bahwasanya menambahkan itu la ba'sa bihi, itu tidak apa-apa. Kecuali kalau engkau tahu, illa iza alimta minasyari' annahu la ba'sa bihi, kecuali kalau engkau ketahui bahwa menambahkan itu tidak mengapa-ngapa. Ya, seperti misalnya apa, jemaah rahimakumullah, kita dianjurkan untuk misalnya bertasbih. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan dalam satu hadis, siapa yang bertasbih misalnya dalam satu hari 100 kali, itu insya Allah dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala masuk surga. Lalu kemudian lebih dari 100 kali tasbih yang kita lakukan, misalnya sampai 1000 kali, sampai 2000 kali, itu para ulama mengatakan ini tambahan tidak mengapa. Tetapi kalau ada jumlah yang disebut oleh Nabi, itu sebaiknya jangan ditambahkan. Sebaiknya, misalnya Nabi mengatakan, man qara'a dubura kulli salatin, siapa yang membaca setiap kali selesai ia salat, subhanallah
salasun wa salasuna, yaitu sebanyak 33 kali. Walhamdulillah salasun wa salasun, 33 kali. Wa Allahu Akbar, dan Allahu Akbar 33 kali. Ya, Rasulullah menyebut angka 33. Lalu kemudian misalnya kita lebihkan, karena kita berkeyakinan terlalu sedikit 33 itu, saya mau lebihkanlah jadi 50. Ya, mohon maaf ya rahimakumullah, yang begini sebaiknya tidak kita lakukan, karena takutnya menganggap bahwa apa yang kita lakukan itu benar, kemudian seolah-olah menuduh, kok Nabi itu nyuruh kita nih zikirnya sedikit-sedikit, kenapa harus 33 kali sih? Karena kenapa Rasulullah SAW menyebut 33 kali? Jadi man qara'a dubura kulli salatin, siapa yang membaca setiap kali dia selesai salat, subhanallah 33 kali, alhamdulillah 33 kali, kemudian Allahu Akbar 33 kali, ditutup dengan la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Ya, perhatikan jemaah rahimakumullah, bunyi hadisnya yang sesungguhnya itu, perhatikan, tidak ada tambahan yuhyi wa yumit, ditutup dengan la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Kalau dihitung jumlahnya tepat menjadi 100. Jadi subhanallah 33 kali, alhamdulillah 33 kali, Allahu Akbar 33 kali, itu jumlahnya menjadi 99. Ditutup kata Nabi dengan la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu. Saya ingin bacakan bunyi hadisnya yang asli dulu. Wa huwa ala kulli syai'in qadir, itu tanpa ada yuhyi wa yumit. Ya, siapa yang selalu membaca ini kata Nabi setiap kali selesai dia salat, maka Allah akan ampuni dosanya, walaupun dosanya mislu zabadil bahr, walaupun dosanya seperti buih di tengah air laut, itu Allah akan ampuni dosanya. Nah, yang kayak begini itu sebaiknya jangan ditambah jumlahnya. Tadi saya membacakan jamaah rahimakumullah, la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir, itu tanpa ada yuhyi wa yumitnya. Ya, Rasulullah SAW biasa menambahkan ada yuhyi wa yumit itu ketika di waktu sholat subuh seperti ini. Itu ada tambahannya la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumit wa huwa ala kulli syai'in qadir. Kenapa biasanya beliau ada tambahkan dengan yuhyi wa yumit? Karena tentu di waktu malam kita tidur, kemudian Allah Subhanahu wa taala hidupkan kita kembali setelah Allah matikan kita dengan tidur kita sejenak, maka biasanya Rasulullah SAW itu menambahkan dengan tambahan yuhyi wa yumit. Kalau beliau membaca la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumit, terutama sekali di waktu sholat subuh. Lalu apakah tidak boleh menambahkan dengan yuhyi wa yumit di lain waktu sholat subuh? Boleh-boleh saja jamaah rahimakumullah. Ya, nggak ada masalah. Karena memang ada hadis lain yang tadi di mana Rasulullah SAW itu menambahkannya dengan yuhyi wa yumit. Cuma sekali lagi kebiasaan Rasulullah selalu menambahkan dengan yuhyi wa yumit itu ketika di waktu subuh, karena memang Allah hidupkan kita setelah Allah matikan, maka biasanya beliau selalu menambahkan dengan yuhyi wa yumit itu. Jamaah rahimakumullah. Jadi
siapa yang berwudu dengan sempurna kemudian ia membaca doa dengan doa ini, Allah bukakan pintu-pintu sorga kepadanya. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya, perhatikan bunyi hadisnya, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Lalu bagaimana kalau kita membacanya dengan wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah? Ya, sebaiknya kita mengikuti lafaz yang betul-betul asli yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Seperti dalam doa ini, maka bacalah sesuai dengan lafaz aslinya, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Lalu kemudian ditambahkan dengan Allahumma ja'alni minat tawwabin waj'alni minal mutatahhirin. Sampai di situ, ya. Itu untuk menjaga orisinalitas dari hadis dan doa yang diajarkan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jamaah rahimakumullah. Kemudian saya akan sedikit bacakan penjelasan Al-Imam As-San'ani dalam kitab Subulus Salam yang merupakan syarah dari kitab Bulughul Maram. Beliau mengatakan, wa hadza dzikru aqibal wudu. Ya, doa tadi itu dibaca setelah selesai berwudu. Qala An-Nawawi, Al-Imam An-Nawawi berkata, qala ashabuna, sahabat-sahabat kami dalam mazhab Syafi'i berkata, kata Al-Imam An-Nawawi, wa yustahabbu aidan aqibal ghusli, dianjurkan juga membaca doa tadi, yaitu doa asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma ja'alni minat tawwabin wa ja'alni minal mutatahhirin. Itu juga dianjurkan, disunatkan untuk membacanya tidak hanya dibaca setelah selesai kita berwudu, tapi juga dianjurkan untuk membacanya setelah kita mandi, terutama mandi junub. Jamaah rahimakumullah. Tentu dibacanya itu ketika sudah berada di luar toilet, ketika sudah berada di luar jeding, sudah keluar dari kamar mandi. Perhatikan, walam yazkur al-musannifu minal azkari fihi illa hadithut tasmiyah fi awalihi wa hadha dzikru fi akhirih. Wa amma hadithu dzikri ma'a ghusli kulli udwin falam yazkurhu lit ittifaqi ala dha'fihi. Qala An-Nawawi al-ad'iyatu fi asna'il wudu'i la asla laha wa lam yadhkurha al-mutaqaddimu. Wa qala Ibnu Salah lam yasih fihi hadithun. Ya, perhatikan jemaah. Wa amma dzikru ma'a ghusli kulli udwin, adapun membaca zikir atau membaca doa ketika membasuh anggota-anggota tubuh dalam wudu, perhatikan, falam yazkurhu lil ittifaqi ala dha'fihi, tentu tidak ada disebutkan karena riwayat yang menjelaskan tentang itu para ulama sepakat riwayatnya dia lemah. Qala An-Nawawi, Al-Imam An-Nawawi berkata, al-ad'iyatu bi asna'il wudu'i la aslalaha. Al-Imam An-Nawawi, salah satu ulama terkemuka dalam mazhab Syafi'i jamaah, beliau mengatakan bahwa doa-doa yang dibaca misalnya ketika
membasuh muka, Allahumma bayyid wajhi yauma tabyaddu wujuh, ya Allah putihkanlah wajah saya saat nanti banyak wajah-wajah akan putih, wa taswaddu wujuh, begitu juga banyak wajah-wajah akan hitam. La aslalaha, kata Imam An-Nawawi, ini tidak ada sumbernya, tidak ada dasarnya. Kadang ketika membasuh tangan yang kanan, seorang yang berwudu itu berdoa dengan mengatakan, Allahumma atini kitabi an yamini, ya Allah berikanlah kitab catatan saya dari tangan kanan saya. Ketika ia membasuh tangan yang kiri, dia berdoa dengan mengatakan, Allahumma la tu'tini kitabi bishimali, jangan engkau berikan catatan saya nanti dari tangan kiri saya. Lalu ketika dia membasuh atau mengusap rambut kepalanya, dia mengatakan, Allahumma harrim sya'ri wa bashari minan nar, ya Allah jangan sampai rambut dan kulit saya tersentuh oleh api neraka. Ya, ini kata Al-Imam An-Nawawi, la aslalaha, tidak ada sumbernya, walam yazkurhal mutaqaddimun, dan tidak ada di antara para ulama-ulama terdahulu yang pernah menyebutkannya. Perhatikan jamaah rahimakumullah, saya ingin sedikit menyampaikan pada kesempatan ini lebih mendalam terkait dua ulama terkemuka dalam mazhab Syafi'i, yaitu Al-Imam An-Nawawi dan Al-Imam Ar-Rafi'i. Kalau dalam mazhab Syafi'i kita menemukan ada ungkapan mengatakan ittafaqa alaihi syaikhan, dua syekh, dua ulama terkemuka itu sepakat. Berarti maksudnya adalah Al-Imam An-Nawawi dan Al-Imam Ar-Rafi'i. Kalau pendapat-pendapat dalam mazhab Syafi'i disebutkan ittafaqa alaihi asy-syaikhan, dua ulama, dua syekh, yaitu An-Nawawi dan Ar-Rafi'i sepakat, bahwa al-mu'tamad, maka itulah pendapat yang paling kuat dalam mazhab Syafi'i. Tapi kalau perhatikan jamaah, kalau ikhtalafa alaihi An-Nawawi war-Rafi'i, quddima Al-Imam An-Nawawi. Kalau dalam satu permasalahan di mana terjadi perbedaan pendapat dalam satu permasalahan, terutama dalam mazhab Syafi'i, antara pendapat Imam Nawawi dan Imam Ar-Rafi'i, itu didahulukan pendapatnya Al-Imam An-Nawawi. Al-Imam Ar-Rafi'i, jamaah rahimakumullah, ini salah satu ulama terkemuka juga dalam mazhab Syafi'i. Beliau ada menyebutkan bahwa membaca doa ketika membasuh anggota-anggota tubuh itu dalam wudu dianjurkan. Ini kata Al-Imam Ar-Rafi'i. Sementara tadi Al-Imam An-Nawawi mengatakan doa-doa yang dibaca ketika membasuh anggota tubuh dalam wudu itu la aslalaha, tidak ada sumbernya, walam yazkurha al-mutaqaddimun, dan tidak pernah disebutkan oleh para ulama salaf. Perhatikan jemaah, pendapat yang mengatakan ada doa-doa ketika dalam membasuh anggota tubuh ini juga disebutkan oleh salah satu ulama terkemuka dalam mazhab Syafi'i, yaitu Al-Imam Al-Ghazali jemaah. Ya, Al-Imam Al-Ghazali. Tetapi dalam mazhab Syafi'i, kalau dalam masalah fikih yang selalu menjadi rujukan itu dua ulama ini, yaitu An-Nawawi dan Ar-Rafi'i. Nah, jikalau ada perbedaan pendapat antara Nawawi dan Ar-Rafi'i dalam mazhab Syafi'i, para ulama mengatakan didahulukan dan yang dijadikan pegangan adalah pendapatnya Al-Imam An-Nawawi. Kalau kita melihat beberapa kitab-kitab besar dalam mazhab Syafi'i, jamaah rahimakumullah, seperti misalnya dalam kitab I'anatul Talibin yang ditulis oleh Syekh Ad-Dimyati, di mana kitab I'anatul Talibin itu merupakan syarah dari kitab Fathul Mu'in yang ditulis oleh Syekh Al-Malibari.
bahwa di sana juga disebutkan bahwa doa-doa yang dibaca ketika membasuh anggota tubuh dalam wudu itu tidak ada sumbernya dan sebaiknya tidak perlu dibaca. Ya, sebaiknya tidak perlu dibaca dan tidak perlu dilakukan. Karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam hanya mengajarkan kita doa, hanya ada dua doa, ya rahimakumullah. Pertama, sebelum kita wudu kita diajarkan untuk baca Bismillah atau Bismillahirrahmanirrahim. Lalu kemudian ditutup wudu itu dengan doa seperti yang diajarkan oleh Rasulullah SAW tadi. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Boleh sampai di situ dan boleh ditambahkan dalam riwayat At-Tirmizi, Allahumma ja'alni minat tawwabin wa ja'alni minal mutatahhirin. Jadi hanya dua doa ini yang diajarkan oleh Rasulullah dalam wudu, jemaah, yaitu ketika memulai wudu yaitu dengan membaca Bismillah atau Bismillahirrahmanirrahim, dan ketika menutup wudu itu dengan doa tadi. Adapun doa ketika membasuh tangan, membasuh muka, mengusap rambut kepala, membasuh kaki dan lain sebagainya, itu tidak dianjurkan atau tidak pernah diajarkan oleh Rasulullah SAW. Bahkan di kalangan imam mazhab yang empat termasuk al-imam Asy-Syafi'i rahimahullahu ta'ala itu tidak ada disebutkan, jemaah, ya, tidak ada disebutkan. Sehingga sebaiknya, ya, sekali lagi saya mengatakan sebaiknya itu tidak perlu dibaca dan tidak perlu dilakukan, ya, tidak perlu dibaca dan tidak perlu dilakukan, karena kita ingin betul-betul berusaha sebagaimana yang pernah saya sampaikan, jamaah rahimakumullah, saddidu wa qaribu. Berusahalah kalian berwudu itu, beribadah itu presisi sebisa mungkin persis dengan yang diajarkan oleh Rasulullah SAW, au qaribu, atau dekat-dekat, ya, dekat-dekat itu berusaha mendekat, tetapi tidak boleh kemudian menambah-nambahkan apa yang tidak diajarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena kalau kita tambahkan dengan membaca doa seperti tadi, lalu kemudian kita yakini itulah doa yang harus dibaca, tidak boleh misalnya membaca doa yang lain, maka itu menjadi tidak boleh, jamaah rahimakumullah. Kecuali sekali waktu misalnya kita membasuh muka, kita berdoa dengan mengatakan Allahumma bayyid wajhi, ya Allah putihkanlah wajah saya nanti. Atau dengan doa-doa yang lain, Allahumma arhamni waghfirli. Sekali waktu kita lakukan itu tanpa kemudian ada doa khusus yang harus kita baca dan bunyi lapasnya harus seperti itu, maka itu boleh-boleh saja, jemaah, ya. Maka hal itu sekali lagi boleh-boleh saja, agar kiranya kita masuk dalam sebutan saddidu wa qaribu itu. Jemaah rahimakumullah. Kemudian beliau ditambahkan juga oleh pernyataan salah satu ulama bernama Ibnu Salah, lam yasih fihi hadisun. Ibnu Salah mengatakan tidak ada satupun hadis yang sahih, tidak ada satupun riwayat yang betul-betul datang dari Nabi yang menyebutkan ada doa khusus yang dibaca ketika membasuh anggota tubuh kita dalam saat kita berwudu. Oleh karena itu, jamaah rahimakumullah, tentu sering dikatakan oleh para ulama bahwa dalam beragama itu, dalam beribadah itu, tentu tuntunannya ada pada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam,
dan tentu kita tidak boleh mengikuti yang lain selama tidak ada memang dalil-dalil yang bisa dijadikan sebagai pegangan. Kita sudah sebut dalam kajian-kajian sebelumnya, misalnya dalam salat Rasulullah SAW mengatakan, "Sallu kama ra'aitumuni usolli." Salatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku salat. Salatlah kalian sebagaimana kalian mengetahui bagaimana cara aku salat. Begitu juga Rasulullah SAW mengatakan, "Khudhu anni manasikakum." Ambillah dariku bagaimana cara kalian mengerjakan ibadah yang namanya ibadah haji. Tetapi kalau dalam ibadah haji, jamaah rahimakumullah, kita enggak mesti harus sama dengan cara ibadahnya baginda Nabi. Kenapa? Karena dalam ibadah haji itu dilakukan dengan 3 cara. Ada namanya haji ifrad, ada namanya haji tamattu, ada namanya haji qiran. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hanya sekali beliau berhaji dalam hidupnya, dan ketika beliau berhaji beliau menggunakan haji tamattu. Lalu apakah seluruh orang yang berhaji harus berhaji dengan haji tamattu karena itulah haji yang dipakai oleh Nabi? Enggak begitu adanya. Silakan bagi yang ingin menggunakan haji ifrad boleh, yang mau menggunakan haji qiran juga boleh, tetapi tentu ilmunya, cara pelaksanaannya harus bersumber dari baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu, jamaah rahimakumullah, sebisa mungkin sekali lagi dalam beribadah kita saddidu warabitu wa qaribu, agar tidak terlalu jauh dan menyimpang dari apa yang diajarkan dan dicontohkan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saya ingin pada pagi hari ini jamaah rahimakumullah memberikan kesempatan untuk diskusi dan banyak bertanya, ya. Dan inilah pembahasan terakhir dalam wudu dalam kitab ini, di mana nanti kita akan melanjutkan kajian kita sesuai dengan bab ini, babul mashi alal khuffain, bagaimana kita mengusap, ya, apa yang disebut dengan khuf, apa yang disebut dengan sepatu, terutama sepatu yang syaratnya boleh untuk mashul khuffain itu adalah sepatu kulit, kemudian dia di atas mata kaki. Nanti ada syarat-syaratnya ketika kita bahas tentang babul mashi alal khuffain. Tapi sebelum nanti kita bahas tentang ini, perhatikan jamaah rahimakumullah, ada satu ungkapan Imam Ali radhiyallahu anhu, sahabat Ali radhiyallahu anhu. Beliau mengatakan, "Lau kana ad-dinu bir-ra'yi," andai kata beragama itu dilandasi oleh logika, andai kata beragama itu dilandasi oleh harus masuk akal, lakana mashu asfalil khuffi aula min a'lahu. Niscaya, kata beliau, niscaya mengusap bagian bawah khuf atau sepatu itulah yang harus dilakukan daripada hanya sekedar membasuh atau mengusap bagian atasnya. Karena yang kotor itu kan yang bawah, bukan yang atas. Tapi dalam membasuh khuf itu yang dibasuh itu bagian atas, bukan bagian bawah. Ya. Jadi beragama itu jamaah rahimakumullah enggak mesti harus masuk di akal dulu kita baru kemudian kita mau kerjakan. Beragama itu enggak mesti harus masuk di logika kita dulu baru kemudian kita percaya. Beragama itu enggak mesti harus dia betul-betul rasional, bisa kita cerna baru kemudian kita akan amalkan. Itu enggak begitu. Itu nanti akan kita kaji pada pembahasan babul mashi alal khuffain. Nah, apa yang ingin saya sampaikan, begitu juga dalam masalah membaca doa yang diajarkan oleh Nabi, kita bisa saja menambah dengan sesuai keinginan kita. Tetapi sebaiknya bacalah doa
sesuai dengan lapas yang diajarkan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itulah kajian pada pagi hari ini. Jamaah rahimakumullah. Jikalau ada yang ingin bertanya, ingin menyampaikan sesuatu, saya persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ini mohon maaf pada semua juga karena kesempatan sangat baik ini. Mungkin ada dua pertanyaan saya kalau ini waktunya. Yang pertama mengenai zikir harian. Ini ada dicetak di buku-buku. 1 hari 1000 kali. Saya kira semua tahu mungkin, misalnya hari Minggu ya Hayyun ya Qayyum, hari Senin la haula wala quwata illa dan seterusnya. Kemudian hari Selasa salawat ya. Kemudian hari Rabu astagfirullah, hari Kamis subhanallah, hari Jumat ya Allah, dan hari Sabtu la ilaha illallah. Nah, ini pertanyaannya, apa ini memang kenapa hari itu dan bagaimana kita amalkan terus. Ini yang pertama. Yang kedua, ini mohon maaf, ini sebenarnya zikir juga yang dibawa atau diajar oleh ada ustadz dari Jakarta, dibawa juga oleh orang besar di sini. Saya mempraktekkan. Nah, ini apakah tidak salah gitu? Zikirnya ini memang untuk 1 bulan pertama itu harus 5.000 kali 25 hari. Tidak boleh salah. Kalau salah diulang lagi. Memang cukup berat untuk pertamanya, 25 hari. Nah, bagaimana zikirnya itu? Jadi yang pertama misalnya astagfirullah 100 kali, subhanallah 100 kali, kemudian alhamdulillah 100 kali, Allahu akbar 100 kali, dan seterusnya. Ini hampir sama. Ini kira-kira 1000 kali. 100. Kemudian ada yang kedua lagi, jadi mulai dari Al-Fatihah 1 kali, kemudian ini agak panjang ya, ini juga 1000 kali, banyaknya mirip-mirip, ada ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, ya Hayyun, ya Qayyum. Ini tidak usah saya sebutkan semua, pokoknya ada 1000 kali juga, 100. Dan ada 1 kali lagi 1000, yaitu ya Latif, ya Latif, ya Latif. Ini maha pelembut. Jadi kalau dipraktikkan kira-kira sehari kalau mau terus itu dengan 1 hari yang harian tadi 4000 kali. Nah, ini saya sudah bukan sebulan 2 bulan dan tidak terasa. Tapi apakah ini tidak salah kita mengikuti seperti ini? Dan kalau kita sudah biasa rasanya ringan, mau jalan-jalan keliling lapangan saja 1000 kali, 800 kali gitu. Saya kira demikian Pak Ustadz, mohon maaf karena ini jangan-jangan tidak betul atau tidak sebaiknya terus-menerus gitu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada yang lain? Silakan. Biar kedengaran suara di YouTube-nya Pak. Makasih Tuan Guru. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya juga ada 2 pertanyaan. Yang pertama tentang yang kita bahas hari ini. Yang kedua tentang Isra Mi'raj, kebetulan bulan Rajab yang kita peringati bulan ini. Yang pertama tentang 8 pintu surga yang terbuka kalau kita berwudu. Pertanyaan saya tentang ini, apakah 8 pintu surga itu berlaku pada saat katakanlah sekarang kita berwudu terus kita tiba-tiba dipanggil pulang? Artinya 8 pintu surga itu terbuka pada saat itu, atau menjadi tabungan kita nantinya, tidak pada saat ini tetapi pada saat yang akan datang kita dipanggil pulang. Masih berlaku tidak 8 pintu surga itu yang terbuka? Itu satu. Yang kedua tentang Isra Mi'raj. Mohon maaf Tuan Guru. Jauh sebelum kita dilahirkan atau 50.000 tahun sebelum kita dilahirkan,
kejadian apa yang akan terjadi atau yang akan kita diangkat oleh Allah sudah ditentukan. Tentu dengan Rasulullah di bulan Rajab itu sudah dipanggil, sudah diperjalankan dari Masjidil Haram Al-Aqsa ke Sidratul Muntaha. Yang menjadi pertanyaan saya, dari 50 kali menjadi 5 kali kita sholat itu, pasti Allah sudah tahu itu. Saya kasih 50 pertama, tapi akan akhirnya menjadi 5. Itu Allah sudah tahu itu. Yang menjadi pertanyaan saya, apa maksud dari Allah turun naik dari Sidratul Muntaha ke lapis langit ke-7? Pasti ada maksudnya, ya. Kenapa tidak Allah bilang langsung 5 kali saja sehari semalam? Kenapa 50? Kamu turun dulu Muhammad, naik lagi sehingga menjadi 5 kali. Itu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada satu terakhir, saya kasih kesempatan satu lagi, silakan kalau ada satu. Beliau. Sebentar. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Singkat, karena materi kita dari beberapa bulan ini adalah masalah wudhu. Jadi tadi ditutup oleh Tuan Guru, kita tidak usah kembang-kembangkan bagaimana cara Nabi, itulah yang dilakukan. Nah, singkat cerita, kalau kita wudhu itu pertama ucap Bismillahirrahmanirrahim, mulai wudhu itu, dan ditutup dengan doa yang tadi. Mungkin yang ingin saya tanyakan, banyak yang awam dengan doa-doa yang bahasa Arab. Adakah doa yang sesimpel mungkin tapi setara dengan doa yang bahasa Arab tadi itu? Karena ini 8 pintu surga ini, Tuan Guru. Berarti mungkin ada bahasa kita lah, bahasa Indonesia misalnya, atau bahasa Bima, bahasa Sasak yang setara dengan doa itu. Demikian Tuan Guru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama, jamaah rahimakumullah, di surat Al-Ahzab ayat yang ke-41 Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsira. Hai orang-orang yang beriman, berzikirlah kalian dengan zikir yang sebanyak-banyaknya, kata Allah Subhanahu wa taala. Ya, zikir itu dia memiliki satu keistimewaan. Dia boleh dilakukan dalam keadaan tidak berwudu, boleh dilakukan dalam keadaan sedang berhadas, mau hadas kecil maupun hadas besar, itu bisa kita berzikir. Ya, beda dengan sholat harus dalam keadaan suci, dalam keadaan berwudu, tapi zikir itu bisa dilakukan kapan saja. Nah, karena keumuman perintah Allah tadi, hai orang-orang yang beriman, berzikirlah kalian sebanyak-banyaknya, sebenarnya tidak ada batasan berapa kita harus berzikir dalam sehari. Misalnya harus sekian kali, itu tidak ada. Itu dikembalikan kepada kemampuan kita masing-masing. Tetapi titik tekannya adalah bagaimana agar kita ini berzikir, menyebut nama Allah itu sebanyak-banyaknya, terutama tentu dengan zikir-zikir yang warid yang diajarkan oleh baginda Rasulullah SAW dan disebut oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an. Adapun misalnya menyebutkan zikir harus dibaca hari Ahad sekian, hari Ahad ini, hari Senin ini, hari Selasa ini, hari Rabu ini, dan seterusnya. Ya, pertama saya ingin menyampaikan, jamaah rahimakumullah, itu sebenarnya sih boleh-boleh saja, asal tidak kita yakini harus itu yang dibaca. Ya, lalu kalau misalnya nggak membaca itu, maka nanti kemudian menjadi zikirnya nggak sah. Apalagi tadi misalnya jumlahnya harus sekian, kalau nggak sekian harus diulang. Ya, jadi itu kita ini terlalu memberatkan diri dalam beragama, jemaah. Padahal Allah mengatakan dalam Al-Quran, ma ja'alallahu alaikum min haraj. Allah tidak pernah membuat
yang sulit-sulit bagi kalian dalam beragama, ya. Jadi kalau tadi Allah menyebutkan hai orang-orang yang beriman, berzikirlah kalian sebanyak-banyaknya, itu sekali lagi dikembalikan kepada kemampuan masing-masing tanpa harus harus sekian dan lain sebagainya. Itu tidak mesti demikian. Tetapi misalnya kalau memang zikir-zikir yang Bapak baca itu betul-betul bersumber dari Al-Quran, bersumber dari hadis, silahkan diteruskan. Cuma jangan harus kemudian berpatokan dengan pengajaran tadi. Kalau kurang harus diulang, kalau ada dan lain sebagainya. Nah, itu namanya terlalu memberatkan diri dalam beragama. Jadi itu pertanyaan yang pertama. Pertanyaan yang kedua tadi apa? Ya, sama ya. Baik. Ya, kemudian saya tambahkan, jamaah rahimakumullah, Al-Imam An-Nawawi itu mengarang satu kitab, namanya kitab Al-Azkar. Kitab Al-Azkar itu bentuk jamak dari kata zikrun. Zikrun jamaknya adalah azkar. Jadi bentuk plural dari kata zikir itu adalah Al-Azkar. Nah, Al-Imam An-Nawawi itu membuat atau menulis satu kitab, nama kitabnya Al-Azkar. Menunjukkan bentuk jamak, menunjukkan bentuk plural. Artinya memang kita diminta untuk berzikir itu sebanyak-banyaknya, tentu semampu kita. Tetapi tentu zikir dan doa itu harus sesuai dengan di mana penempatannya dan di mana dibaca, harus sesuai dengan yang dicontohkan oleh baginda Rasulullah SAW. Misalnya Nabi mengajarkan kita ketika hendak masuk ke dalam toilet, kita membaca doa Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'is. Jangan dibaca di tempat yang lain, ya. Jadi ada zikir tertentunya, bacaan tertentunya di tempat-tempat tertentu, ya. Kemudian jamaah rahimakumullah, pertanyaan yang kedua terkait dengan perhatikan jamaah. Jadi tadi ketika Nabi mengatakan illa futihat lahu abwabul jannah, siapa yang berwudu dengan sempurna kemudian membaca doa tadi, maka pasti dibukakan kepadanya, kata Nabi, 8 pintu surga. Kata Al-Imam As-Sun'ani dalam kitab ini, makna dibukakan itu sama halnya dengan makna wa nufikha fis-sur. Nanti sangkakala akan ditiup. Dia menggunakan bentuk fi'il madhi. Bentuk fi'il madhi itu bentuk kata kerja sudah lewat. Tetapi kenapa Allah menggunakannya dalam bentuk kata kerja setelah lewat? Kata para ulama, litahaqquqi wuqu'ihi, karena dia pasti akan terjadi, ya. Jadi tadi bunyi hadisnya itu dia menggunakan bentuk fi'il madhi namanya dalam bahasa Arab, atau kata kerja past tense. Tetapi dia kenapa menggunakan kata kerja past tense, fi'il madhi, kata kerja yang telah lewat, litahaqquqi wuqu'ihi, karena dia pasti akan terjadi. Tadi Nabi mengatakan siapa yang membaca, siapa berwudu dengan sempurna kemudian dia membaca doa ini, pasti akan dibukakan 8 pintu surga kepadanya. Nah, kenapa Nabi mengatakan begitu? Litahaqquqi wuqu'ihi, kata para ulama, karena memang dia pasti akan terjadi. Lah kalau misalnya setelah kita wudu dengan sempurna kemudian kita berdoa lalu kemudian kita meninggal dunia, itu insya Allah pasti akan dibukakan 1 di antara 8 pintu surga itu. Maka tadi saya mengatakan menjadi muslim itu mudah sekali sebenarnya untuk bisa masuk surganya Allah Subhanahu wa taala. Yang penting lakukan dengan benar, niatnya benar, insya Allah janji Rasul itu pasti akan terjadi. Kemudian pertanyaan yang kedua terkait dengan Isra dan Mi'raj. Jamaah rahimakumullah, betul ketika Rasulullah pertama kali bertemu dengan Allah di Sidratul Muntaha, diwajibkan kepada beliau dan umatnya sholat 50 kali. Lalu kemudian beliau turun ke langit yang ke-6
di mana bertemu dengan Nabi Musa alaihissalam. Lalu Musa bertanya kepadanya, "Ma faradallahu alaika wa li ummatika," wahai Muhammad, apa yang Allah wajibkan kepadamu dan kepada umat? Oh, diwajibkan kepada saya dan umat saya sholat 50 kali. Kata Nabi Musa alaihissalam, Muhammad, itu kebanyakan, umatmu gak bakalan kuat. Minta dispensasi kepada Allah. Balik Nabi sampai 9 kali beliau bolak-balik, sehingga kemudian pada akhirnya memang kemudian menjadi 5 kali. Dan begitu sudah ditetapkan 5 kali, Nabi begitu sampai kembali bertemu lagi dengan Nabi Musa, Musa berkata, minta lagi dispensasi, umatmu juga nggak bakalan kuat ngerjain yang 5 itu. Aduh Musa, malu saya sama Tuhan, sudah terlalu banyak minta dispensasi. Akhirnya Nabi nggak kembali. Ketika itulah kemudian terdengar suara mengatakan, 5 itu umatmu, siapa yang mengerjakannya maka pahalanya sebagaimana sholat 50 kali, sebagaimana yang pertama kali saya sebut. Apa hikmah di balik itu? Ya rahimakumullah. Pertama, saya ingin menyampaikan di hadapan kita semua bagaimana cintanya Rasulullah SAW kepada kita umatnya, sampai beliau rela bolak-balik, nggak dekat loh itu. Ya, coba bayangkan jemaah, jarak antara langit satu dengan langit yang kedua itu sebagaimana jarak antara bumi dengan langit, jemaah. Ya, sebagaimana jarak antara bumi dengan langit. Mohon maaf, kalau misalnya ini, kalau boleh saya mengatakan, saya nggak tahu dari sisi kebenaran ilmu pengetahuannya, kan katanya matahari itu berada di jaraknya dengan bumi itu 150 juta kilometer. Itu jaraknya. Katakanlah misalnya langit pertama, langit itu jaraknya dengan bumi 150 juta kilometer. Lalu jarak langit pertama dengan kedua 150 juta kilometer. Begitu seterusnya. Nah, Nabi jamaah rahimakumullah ketika bolak-balik itu, pertama dia bertemu dengan Nabi Musa itu di langit yang ke-6. Langit ke-6 dia harus naik ke langit yang ke-7, jaraknya 150 juta kilometer misalnya. Kemudian dari langit yang ke-7 untuk sampai di Sidratul Muntaha, tempat yang luar biasa tinggi dan tidak ada lagi tempat yang lebih tinggi dari itu bisa dibayangkan luar biasa jauhnya perjalanan yang dilakukan oleh Nabi. Tapi Nabi rela bolak-balik 9 kali, jemaah, demi cintanya kepada kita umatnya. Maka saya sering mengatakan, alangkah naibnya seorang muslim yang Nabi sudah membuktikan cintanya kepada umatnya sampai rela bolak-balik 9 kali hanya untuk meminta supaya diringankan atau dikasih dispensasi dalam sholat-sholat yang setiap harinya. Lalu kemudian kita malas bersolawat kepada Nabi, jemaah. Ya. Jadi jasa Nabi itu nggak bisa terbayarkan, nggak bisa terhitung. Coba bayangkan andai kata kita diwajibkan sholat 50 kali, jemaah. 5 kali aja kita masih ngos-ngosan, apalagi 50 kali. Ya. Nah, ini hikmahnya apa? Hikmahnya Nabi, Allah Subhanahu wa taala ingin menunjukkan kepada manusia, khususnya kepada umat Nabi, bagaimana cinta Nabi yang sangat luar biasa kepada umat. Allah sudah tahu dari awal bahwa memang yang akan diwajibkan itu hanya 5. Ya, hanya 5. Tapi sengaja disebutkan di awal itu 50 kali. Karena Allah ingin melihat bagaimana usaha Nabi ini dalam rangka memberikan dispensasi, memintakan dispensasi kepada umatnya, dan itu betul-betul terjadi. Ya, sehingga sekali lagi jamaah rahimakumullah, alangkah naibnya kita sebagai umat Nabi kalau sedemikian besar pengorbanan baginda Nabi. Belum pengorbanan-pengorbanan yang lain, jemaah. Ya, sekali lagi belum pengorbanan-pengorbanan yang lain. Tapi lalu kemudian kita malas bersolawat kepada beliau, itu sangat naib sekali. Itu diantara hikmahnya.
Kemudian pertanyaan yang terakhir. Ya, perhatikan jemaah rahimakumullah. Ampura Sinampura Agung. Nabi memang lahir dari bangsa Arab. Ya. Kitab suci kita berbahasa Arab. Hadis-hadis semuanya berbahasa Arab. Jangan kemudian nanti mohon maaf ada perasaan kita ini anti dengan Arab. Apa maksud saya? Nabi sudah ngajarin bunyi doanya seperti tadi. Ais, susah ngebaca itu. Kita ganti sajalah dengan doa pakai bahasa Bima. Ya. Kita ganti dengan bahasa Sasak gitu. Kita ganti dengan bahasa Jawa. Ya. Itu enggak setara jemaah. Misalnya ada yang susah menghafalkan doa ini, lalu dia baca terjemahannya, dia hafal terjemahannya, lalu dia baca dengan doa ini, asyhadu an la ilaha illallah. Masa sih ada umat Islam susah bisa bilang asyhadu an la ilaha illallah, lalu masa dia menerjemahkan dengan saya bersaksi tidak ada Tuhan selain Allah, saya juga bersaksi bahwasanya Muhammad itu adalah hamba dan rasulnya, ya Allah itu. Ya, jadikanlah saya menjadi orang-orang yang bertaubat. Jangan jadikanlah saya menjadi orang-orang yang suka bersusah diri, yang bersih-bersih diri. Kalau diterjemahkan seperti itu, insya Allah didengar doanya oleh Allah. Cuma nggak setara kalau dia membacanya dengan bahasa aslinya, jemaah, yaitu dengan bahasa Arab. Jadi harus dibaca dengan doa asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma ja'alni minat tawabin wa ja'alni minal mutatahhirin. Apa sih susahnya? Mungkin banyak yang bertanya, sida jitaisir sida wah monek di Timur Tengah molah ngapal-ngapal dua bahasa Arab nanti aja. Lah itu nih dengan Sasak dengan Indonesia kesengken. Maka itu pentingnya belajar jamaah rahimakumullah. Ya. Kita harus belajar. Dan bahasa agama apa yang diajarkan oleh Nabi itu begitulah yang harus kita baca. Kenapa para ulama mengatakan definisi daripada sholat itu aqwalun wa af'alun muftatahatun bit takbir wa muhtatamatun bit taslim. Beberapa perkataan tertentu, ya, dan perbuatan tertentu yang dimulai dengan takbir dan diakhiri dengan salam. Artinya perkataan-perkataan tertentu itu harus dihafal dan harus dilakukan oleh seluruh umat Islam. Gak boleh kemudian perkataan itu diterjemahkan ke dalam bahasa negaranya. Allahu Akbar, Allah Maha Besar. Ya, Allah bahasa Sasak, Allahu Akbar. Nabi terjemahan bahasa Sasak. Allah Maha Beli bisa. Ya, ampun, nggak boleh dan nggak sah salatnya karena nggak boleh diterjemahkan. Perkataan-perkataan tertentu itu nggak boleh diterjemahkan kecuali dengan bahasa Arab membacanya jemaah. Ya, misalnya alhamdulillahirabbil alamin. Nggak ada mungkin di antara umat Islam nggak tahu, nggak bisa bilang alhamdulillahirabbil alamin. Dia baca terjemahannya, segala puji bagimu ya Allah Rabb semesta alam. Ya nggak sah sholatnya ya man. Ya, jadi ampura harus bunyi doanya seperti ini dan tidak bisa sepadan dengan menggunakan bahasa yang lain. Ya nggak bisa. Makanya itu tadi saya bilang, sengaja saya sentil pernyataan Imam Ali ketika membahas tentang khub jemaah. Andai kata beragama itu dengan logika, andai kata beragama itu harus masuk akal, andai kata beragama itu harus sesuatu yang bisa dirasiokan, niscaya kata beliau membasuh bagian bawah daripada khub, bagian sepatu kita yang dibasuh itu harusnya bagian bawahnya, tapi ini kenapa yang dioles bagian atasnya, padahal kan yang kotor yang bawah.
Harusnya, oh salah kayaknya Nabi, kenapa bagian atasnya, harusnya yang di bawah, yang di ini. Ya ora iso, ya nggak bisa beragama itu harus dengan logika jemaah. Beragama itu dengan tuntunan syariat. Oleh karena itu ya, jemaah rahimakumullah, mari kita berusaha semampu kita, ya semampu kita agar kiranya apa yang diajarkan, yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW itu yang berusaha kita lakukan dan kita kerjakan. Saddidu wa qaribu, mendekat atau kalau bisa presisi, tentu itu jauh lebih bagus. Wallahu a'lam bissawab wa ilaihil marja' wal ma'ab. Alhamdulillahirabbil alamin hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalalika wa 'azimi sultanik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa sallam. Allahumma la tu'minna makra wa la tunsina zikra wa la takshif anna sitra wa la taj'alna minal ghafilin. Allahumma astur uyubana wakshif kurubana wa aslih ahwalana wa ballighna amalana waj'al bil khairati ishtighalana. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin ala niyatil qabul. Al-Fatihah. Kurang lebih mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.